Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1584. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Moklau buru-buru berkata, "Nona, jika Anda ingin menjadi pengikut dan mencari pelayan, maka saya bisa menjadi pelayan Anda," kata Moklau. Apakah mungkin pelayanku sedang dalam bahaya? Tidak, aku harus segera menyelamatkannya, kata Pang Muling. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Pang Muling pun buru-buru berkata kepada Moklau, "Moklau, cepat pimpin jalan, aku ingin menyelamatkan pelayanku itu," kata Pang Muling. Awalnya Moklau tidak ingin menuruti perintah dari Pang Muling, namun melihat tatapan dingin dari Pang Muling, akhirnya Moklau pun setuju, dan mereka berdua pun bergegas untuk mencari Kincen. Segera Moklau terbang ke depan untuk memimpin jalan. Dia mengambil keputusan karena dia tidak bisa membujuk wanita muda untuk pergi bersama. Oleh karena itu akan lebih baik untuk mengikutinya sepanjang waktu, sepanjang kesempatan untuk mengambil tindakan untuk melindungi Pang Muling. Dan setelah anak laki-laki itu diselamatkan, dirinya dapat yang cepat membujuk wanita muda untuk pergi dari sini. Di saat Pang Muling dan cepat mencari Kincen di bawah kepemimpinan Moklau, saat ini di pusaran air luar angkasa di ngara yang tak berujung, terlihat Kincen berada di menara pagoda Guyu. Diri Kincen hanyut mengikuti arus dan tidak tahu kemana Kincen dibawa. Baru setelah dunia luar menjadi sedikit lebih stabil, dia mengeluarkan rangkaian pemantauan. Begitu formasi susunan pemantau mendarat di luar, Kincen melihat dunia abu-abu dari dalam formasi pemantauan. Itu terlihat seperti pusaran ruang abu-abu. Itu tidak terbatas dan tanpa kehidupan apapun. Dia hanya bisa melihatnya sesekali dan dalam keheningan. Pusaran ruang angkasa itu berterbangan di dalam turbulensi ruang angkasa, dan beberapa pasir halus yang terdiri dari benda-benda tak dikenal menyapu langit. Susunan pemantauan yang dia keluarkan hanya bertahan sesaat, sebelum kemudian dihancurkan oleh pusaran luar angkasa dan menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Kincen sudah mengerti bahwa dirinya seharusnya telah memasuki tempat kosong di mana hukum ruang ada di mana-mana. Kincen melemparkan beberapa formasi susunan pengawasan satu demi satu, dan setiap susunan terkoyak dalam sekejap. "Bagaimana caranya keluar dari tempat seperti ini?" kata Kincen. Kincen diam-diam terkejut di saat melihatnya. Setelah beberapa saat, Kincen mencoba meninggalkan pagoda Guyu. Kincen ingin mencoba lagi seberapa kuat pusaran luar angkasa ini. Kincen baru saja berdiri di luar ketika pusaran air luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya datang. Tepat di tepi pusaran yang lewat, pakaiannya robek menjadi beberapa bagian. Ada beberapa suara mencicit saat pakaiannya robek seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pakaian dan baju besi Kincen yang hilang, bahkan tidak ada kulit yang utuh yang tersisa dan seluruh tubuhnya berantakan. Saat Kincen hendak bersembunyi di dalam pagoda Guyu, celah abu-abu hitam melewati pinggangnya dengan suara letupan, kabut darah keluar. Kincen melihat beberapa celah ruang datang ke arahnya. Beraninya dia tinggal di sini lagi. Kincen pun dengan cepat memasuki pagoda Guyu lagi. Jika Kincen lebih lambat, maka dirinya takut dia akan terpotong-potong menjadi beberapa bagian oleh celah ruang di tempat ini. "Benar-benar pembunuhan luar angkasa yang kuat," kata Kincen. Kincen terbaring di tanah di pagoda Guyu. Dirinya telanjang dan penuh bekas luka, dengan noda darah dan luka di mana-mana. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak memikirkan penyembuhan. Jika bukan karena pagoda Guyu, dirinya pasti sudah mati sekarang. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Kincen kini telah mencapai titik yang tidak jauh berbeda dari orang kuat biasa yang di ranah transenden karena peningkatan pagoda Guyu. Tetapi sekarang tubuh fisik Kincen tidak mampu menahan niat membunuh dari pusaran luar angkasa ini. Namun setelah merasakan kekuatan pusaran spesial ini, Kincen merasa gugup dan lega pada saat yang bersamaan. Karena tubuh fisiknya tidak dapat menahan erosi dari niat membunuh yang mengerikan ini, maka itu berarti
praktisi transenden dari klan kegelapan itu juga tidak akan dapat bertahan di pusaran luar angkasa ini. Meskipun Qinchen tidak tahu bagaimana praktisi transenden klan kegelapan itu melewati lubang cacing tanpa terluka sebelumnya. Namun Qinchen yakin bahwa praktisi klan kegelapan itu menggunakan semacam harta karun, dan jika itu adalah harta karun seperti yang mirip dengan pagoda Guyu milik Qinchen, maka praktisi klan kegelapan di ranah transendensi itu tidak akan bisa berjalan dengan aman di ngarai ini. Dalam hal ini, setidaknya Qinchen akan aman sekarang. Namun satu-satunya masalah sekarang adalah meskipun Qinchen masih aman dari praktisi klan kegelapan, akan tetapi jika Qinchen ingin keluar hidup-hidup dari sini, maka Qinchen harus mencari cara lain. Tetapi sekarang Qinchen berada di dunia kuno ini. Jika Anda ingin berjalan dengan aman di sini, maka Anda harus menerobos ranah transendensi untuk mampu menahan serangan pusaran air luar angkasa ini, atau tubuh fisik Anda dapat ditingkatkan lagi dan memasuki alam baru. Terlalu sulit untuk menembus ranah transenden. Adapun metode kedua, Qinchen tiba-tiba berdiri lagi dan memurnikan tubuh fisiknya. Ya, meskipun tubuh fisiknya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan, namun Qinchen masih bisa berhasil menerobos dengan bantuan dari pagoda Guyu ketika dirinya berada di puncak tahap air supreme. Dan sekarang, dengan bantuan kristal kosmik, kultivasi Qinchen telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Tetapi tubuh fisiknya belum diolah lagi. Seiring dengan peningkatan level, plastisitas tubuh fisiknya secara umum akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Qinchen tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini mungkin benar-benar sebuah cara, terutama karena tempat ini juga merupakan tanah harta karun budidaya terbaik. Pusaran ruang yang tak terhitung jumlahnya dapat memungkinkan tubuh fisik Qinchen untuk terus-menerus berkembang. Selain itu, teknik Kaisar Dewa 9 Bintang yang dipraktikkan pada awalnya memiliki sarana untuk mengolah tubuh fisik. Memikirkan hal ini, Qinchen segera mengambil keputusan. Dirinya tidak bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu yang singkat. Kalau begitu, mengapa tidak berlatih keras di sini dan melihat apakah Qinchen memiliki keuntungan yang tidak terduga? Dengan pemikiran ini di benaknya, Qinchen segera mulai berlatih dan bersila. Dirinya pertama-tama mengeluarkan beberapa pil penyembuhan, menelannya dengan cepat, dan mulai mengobati luka-lukanya. Jika Anda ingin menyempurnakan tubuh fisik Anda, maka Anda harus memperbaiki luka Anda terlebih dahulu dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Di bawah pengoperasian teknik Kaisar Dewa 9 Bintang, Qinchen terkejut menemukan bahwa dirinya dengan cepat menyerap sisa kekuatan ruang di tubuhnya sedikit demi sedikit. Teknik Kaisar Dewa Bintang 9 sebenarnya sangat efektif, kata Qinchen. Melihat perubahan ini, Qinchen menjadi lebih bersemangat dan mulai menjalankan teknik Kaisar Dewa 9 Bintang dengan gila-gilaan. Setelah disempurnakan oleh teknik Kaisar Dewa 9 Bintang, kekuatan spesial ini mulai menghilang secara bertahap ke berbagai bagian tubuh Qinchen. Dan setelah beberapa saat, sisa-sisa kekuatan luar angkasa di tubuh Qinchen telah diserap sepenuhnya. Apakah ini pemurnian? Kata Qinchen, ekspresinya tampak membosankan. Setelah dirinya mencoba menjalankan teknik Kaisar Dewa 9 Bintang beberapa kali, karena terkejut, dia menemukan bahwa kekuatan ruang di tubuhnya memang telah meleleh, dan itu diserap ke dalam setiap sel di tubuhnya. Di tempat ini di seluruh tubuhnya ini mengandung arti Taoisme. Hanya saja kekuatan luar angkasa yang diserap oleh bagian ini sangat langka, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Namun kekuatan tersebut tidak memiliki hambatan dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan tubuhnya. Apakah aku benar-benar menyerap kekuatan ruang antara langit dan bumi? Kata Qinchen. Qinchen langsung terkejut. Apakah ini karena dirinya adalah seorang jenius dalam pemurnian tubuh? Atau apakah ini karena teknik Kaisar Dewa 9 Bintang yang sangat istimewa? Atau apakah karena tubuh fisiknya telah mencapai keadaan khusus karena peningkatan pagoda Guyu, sehingga mudah untuk menyerap kekuatan ruang ini? Atau apakah karena dirinya berada di pagoda Guyu? Memikirkan hal ini, asal mula tubuh Qinchen bergejolak, dan dirinya segera menemukan bahwa ada riak samar di ruang di sekitar tubuhnya. Yang lebih mengejutkan Qinchen adalah semua area luka di luar tubuhnya sembuh secara otomatis. Itu begitu cepat, ini sangat cepat, hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Qinchen merasakan riak samar dan memahami di dalam hatinya bahwa ini memang beberapa prinsip spasial yang terintegrasi ke dalam tubuhnya.
Dengan kata lain, dirinya hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sepenuhnya menyerap hukum luar angkasa yang telah menyakitinya sebelumnya. Setelah Qin-Chen memahami kebenaran ini, dirinya langsung sangat gembira. Menurut kemajuan ini, dirinya mungkin dapat meningkatkan tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat menakutkan dalam waktu yang singkat. Memikirkan hal ini, Qin-Chen segera meninggalkan pagoda Guyu dan langsung memasuki pusaran luang di luar. Begitu Qin-Chen muncul di luar, niat membunuh luar angkasa yang menakutkan sekali lagi menyelimuti dirinya. Pusaran luar angkasa yang bercampur dengan turbulensi luar angkasa mulai bergerak di seluruh tubuhnya dengan gila-gilaan. Dan beberapa retakan luar angkasa juga mulai merobek tubuh fisik Qin-Chen. Hanya saja kali ini, tubuhnya baru saja terkoyak. Dan sebelum pusaran luar angkasa menghantamnya, riak yang samar telah terbentuk di permukaan tubuhnya. Begitu riak cahaya ruang keluar, pusaran air ruang angkasa dan beberapa retakan ruang kecil menghantam riak cahaya. Qin-Chen segera merasakan pusaran dan retakan ruang angkasa sebagiannya menjadi melemah. Setelah sedikit suara, lapisan pelindung ruang berwarna terang langsung terkoyak. Tetapi di bawah aliran asal Qin-Chen, secara otomatis itu mulai diperbaiki dalam sekejap mata. Qin-Chen sangat gembira di saat melihat ini. Dirinya benar-benar mengendalikan sebagian dari hukum luar angkasa. Dirinya segera terus mendesak hukum luar angkasa untuk melonjak dan bertahan untuk waktu yang lebih lama. Sementara dirinya terus melawan, Qin-Chen menjalankan Dewa Kaisar 9 Bintang dengan gila-gilaan. Kaisar Jue, kekuatan ruang di sekitarnya pelan memasuki tubuhnya. Kekuatan ruang itu pelan diserap oleh Qin-Chen. Dan Qin-Chen langsung terkejut, dirinya bisa bertahan begitu lama hanya dengan satu latihan. Di saat Qin-Chen sangat gembira, dirinya melihat pertahanan luar angkasa di tubuhnya benar-benar terkoyak dalam sekejap mata. Qin-Chen mengerti bahwa ini karena kekuatan luar angkasa yang dia kendalikan tidaklah cukup. Boom! Kekuatan ruang di tubuhnya runtuh seketika. Pada saat yang sama, banyak luka telah muncul di tubuh Qin-Chen lagi. Perasaan krisis pun datang. Qin-Chen tanpa sadar memasuki pagoda Guyu kuno. Di dalam pagoda Guyu kuno, Qin-Chen terbaring di sini lagi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Tetapi tidak ada sedikit pun rasa frustasi di wajahnya. Tetapi yang ada malah penuh kegembiraan. Ketika dirinya pertama kali memasuki pusaran luar angkasa ini, dirinya tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat. Tetapi sekarang Qin-Chen benar-benar dapat menahan puluhan napas yang jauh lebih baik daripada di awal. Apalagi dirinya baru berlatih 1 atau 2 jam. Jika Qin-Chen terus berlatih di sini, seberapa jauh dirinya bisa berkembang? Bisakah dirinya bertahan dari pusaran luar angkasa ini? Qin-Chen tidak tahu itu, tetapi ini tidak diragukan lagi adalah sebuah cara. Sementara Qin-Chen sangat bersemangat, dia tiba-tiba terkejut karena dia merasakan kekuatan khusus melonjak keluar dari pagoda Guyu kuno lagi. Pelan itu memasuki tubuhnya dan mulai mengubah tubuh fisiknya. Boom! Tubuh fisik Qin-Chen pun melonjak dengan kekuatan warna-warni. Apakah ini kekuatan pagoda Guyu? Kata Qin-Chen, dia tertegun sejenak. Ketika Qin-Chen menyempurnakan pagoda Guyu, dirinya telah menyerap manik-manik kristal dan mengubah tubuhnya. Dia mengira pagoda Guyu telah mengubah tubuhnya secara ekstrim. Tetapi pada saat ini, jejak kekuatan melonjak keluar dari pagoda Guyu lagi dan mulai mengubahnya lagi. Tubuh fisiknya dan kekuatan ini 10 kali lebih kuat dari kekuatan yang mengubah tubuhnya. Bagaimana ini? Mungkinkah alasan mengapa pagoda Guyu tidak bisa terus mengubah tubuhku pada awalnya itu adalah karena kultivasiku? Kekuatan pagoda Guyu tidak bisa terus meningkat, dan sekarang kultivasiku telah menembus dan tubuh saya juga telah berubah. Dan pagoda Guyu, apakah itu juga dapat terus bertransformasi? Kata Qin-Chen. Pada saat ini Qin-Chen tidak bisa menahan perasaan gembira, dan jika ini masalahnya, maka kecepatan peningkatan tubuh fisik Qin-Chen mungkin akan meningkat banyak dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, Qin-Chen langsung menjadi lebih bersemangat lagi. Qin-Chen pun segera duduk bersila dan melakukan teknik Kaisar Dewa 9 Bintang. Lagi seperti orang gila, Qin-Chen terus-menerus menyempurnakan kekuatan ruang di tubuhnya. Kekuatan ruang itu dengan cepat diserap ke dalam tubuh Qin-Chen, dikombinasikan dengan kekuatan pagoda Guyu. Qin-Chen langsung merasa bahwa tubuh fisiknya meningkat dengan cepat. Kekuatan pagoda Guyu murni dapat mengubah tubuh fisiknya dan terus-menerus mendorong tubuh fisik Qin-Chen ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kekuatan luar angkasa ini meningkatkan integrasi antara Qin-Chen dan prinsip-prinsip luar angkasa, memungkinkan Qin-Chen menahan niat membunuh luar angkasa yang lebih kuat.
dan memungkinkan Kinchen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan jalur luar angkasa di lautan alam semesta. Dan sekitar beberapa jam kemudian, Kinchen telah menelan semua kekuatan ruang dan luka di tubuhnya telah diperbaiki kembali. Kinchen kemudian membuka matanya dan merasakan tubuh fisiknya telah membaik lagi. Dan saat berikutnya, sesosok tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusaran luar angkasa di luar menara Pagoda Guyu. Kali ini, segera setelah Kinchen muncul di pusaran luar angkasa lagi, letakkan ruang halus dan distorsi ruang menyelimuti Kinchen, dan itu terus-menerus terkikis. Namun kali ini, riak ruang pada Kinchen lebih jelas, dan dirinya sudah bisa menahannya. Ada banyak kekuatan pusaran luar angkasa, dan ketika sisa kekuatan pusaran luar angkasa datang kepada Kinchen, itu sebagian diserap oleh Kinchen dan sebagian lainnya membahayakan Kinchen. Jika pertama kali Kinchen muncul di sini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan kedua kalinya Kinchen dapat bertahan sebentar, maka kali ini yang ketiga kalinya setelah Kinchen muncul lagi di sini, luka-lukanya sebenarnya sembuh dengan sangat lambat. Namun, walaupun lambat, tetapi kecepatannya meningkat, membuat Kinchen sangat gembira. Rencana Kinchen benar-benar berhasil. Dirinya menjalankan teknik Kaisar Dewa 9 Bintang dengan gila-gilaan, terus-menerus memulai menyerap kekuatan ruang dan memahami prinsip-prinsip ruang. Di saat menyempurnakan tubuhnya di ruang berbahaya ini, Kinchen segera merasakan perbedaannya di beberapa area lemah di tubuhnya, asal secara otomatis mulai memperbaiki kesalahan sebelumnya. Kinchen bahkan memejamkan mata. Dengan pemahamannya tentang jalan luar angkasa, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan luar angkasa untuk memahami arah pusaran luar angkasa di sekitarnya, sehingga dia selalu bisa berada di tempat di mana pusaran luar angkasa tidak terlalu jauh, agar tidak menimbulkan bahaya yang tidak dapat dihindari. Dengan cara ini, Kinchen pun terus berlatih. Boom! Sekitar setengah hari kemudian, Kinchen tidak dapat bertahan lagi dan lalu memasuki Pagoda Guyu. Beberapa jam kemudian Kinchen muncul lagi di luar Pagoda Guyu. Selanjutnya Kinchen terus masuk dan keluar Pagoda Guyu. Masuk ketika Kinchen terluka dan kembali ke pusaran luar angkasa setelah Kinchen pulih dari luka-lukanya. Dan secara bertahap Kinchen bertahan lebih lama dan lebih lama dari sebelumnya. Di saat Kinchen menutup matanya dan menyadari kekuatan ruang, pemahamannya tentang prinsip-prinsip ruang menjadi semakin kuat. Dirinya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Kinchen bangun lagi, dirinya menemukan bahwa dirinya sudah berada di luar Pagoda Guyu sudah sehari, dan riak ruang yang sebelumnya parah telah memperoleh lapisan kekuatan hukum yang tidak terlihat. Lapisan kekuatan hukum ini tidak mengharuskan dirinya untuk mengaktifkannya sama sekali, dan secara otomatis memperbaiki dan memperkuat ruang dalam riak menjadi bagian dari pertahanan tubuh fisik Kinchen sendiri. Ternyata ini adalah perlindungan badan luar angkasa, dan Kinchen tiba-tiba mengerti apa yang dirinya katakan. Saat ini Kinchen mencari di tempat lain, karena celah ruang kecil ini tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan besar kepada Kinchen. Sementara Kinchen terus menyerap kekuatan ruang, tubuh fisiknya juga terus-menerus pulih. Bekas luka yang disebabkan oleh celah ruang ini bahkan tidak dapat disembuhkan atau diperbaikan tubuh fisiknya. Dengan kata lain, Kinchen sekarang dapat berjalan dengan aman di tempat di mana pusaran luar angkasa memiliki kekuatan yang kecil. Namun Kinchen tidak sembarangan, karena tempat yang dia cari saat ini adalah tempat di mana kekuatan pusaran luar angkasa dan retakan luar angkasa yang paling langka dan terlemah dibandingkan dengan seluruh pusaran luar angkasa. Dirinya di sini aman. Namun setelah maju lebih dalam, Kinchen mendapati bahwa kekuatan ruang di sini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga Kinchen pun harus mulai lagi dari awal untuk menguasai kekuatan ruang di sini. Singkat cerita, setelah setengah bulan pun telah berlalu, celah ruang di sini tidak lagi membahayakan Kinchen. Kinchen lalu pindah lagi ke tempat di mana retakan ruang lebih bergejolak. Dirinya menemukan bahwa area celah ruang ini adalah tempat terbaik untuk latihan tubuh. Dikombinasikan dengan kekuatan perbaikan di Pagoda Guyu, dirinya memiliki tempat yang memiliki efek pemurnian tubuh seperti itu. Ketika Kinchen terus berlatih di ngarai di luar angkasa ini, saat ini di luar ngarai, dua sosok tiba-tiba muncul di sini. Nona, anak laki-laki di sampingmu seharusnya menghilang di tempat ini, kata Mo Lao. Dia merasakan sekeliling dan dia berkata dengan hormat kepada Pang Muling, dan kemudian melihat ke dalam mengalai ruang angkasa. Jika bawahan ini menebak dengan benar, maka anak laki-laki itu seharusnya telah memasuki ngarai luar angkasa ini di bawah pengejaran dari praktisi klan kegelapan, kata Mo Lao.
Lalu, tunggu apa lagi? Ayo cepat kita masuk, kata Pang Muling. Begitu selesai mengatakan itu, Pang Muling tidak sabar untuk bergegas maju ke ngarai. Tetapi sebelum Pang Muling bisa masuk, dirinya langsung dihentikan oleh Mo Lao. Nona, ngarai luar angkasa ini penuh dengan pusaran air dan retakan luar angkasa. Tempat ini adalah tempat terlarang di alam rahasia Guiksu. Bahkan jika orang kuat masuk, dirinya mungkin akan mati. Dan dengan kultivasi anak itu, saya khawatir. Kata Mo Lao, dia tidak melanjutkan karena dia tahu betul bahwa bahkan dirinya di ranah transenden pun tidak akan bisa memasuki ngarai luar angkasa ini. Dan dengan tingkat kultivasi Qinchen yang kecil, Qinchen itu dipastikan pasti sudah mati. Apa maksudmu? Pelayanku itu sudah mati, kata Pang Muling. Mata Pang Muling membelalak dan hatinya langsung tenggelam. Ini hanyalah kemungkinan tertentu, karena saya tidak melihat jejak pertempuran di sini. Mungkin orang itu telah melarikan diri, kata Mo Lao. Pang Muling langsung memandang ngarai luar angkasa di depannya dengan ekspresi jelek. Dirinya secara alami bisa merasakan kengerian dari ngarai luar angkasa ini, karena ini adalah tempat berbahaya yang bahkan ahli di ranah transenden pun tidak bisa masuk. Pang Muling datang ke ruang terbuka di luar ngarai luar angkasa dengan kesepian, lalu kemudian mengeluarkan sebatang dupa di tangannya, menyalakan satu batang dupa itu dan memasukkannya ke dalam tanah. Pelayanku, Qinchen, pergilah dengan tenang. Gadis ini pasti akan membalaskan dendammu nanti. Saat kamu berada di dunia bawah, kamu harus menjadi hantu yang baik dan jangan menyinggung banyak orang, kata Pang Muling. Pang Muling yakin bahwa mungkin Qinchen sudah mati. Akhirnya Pang Muling membuat pemakaman kecil untuk Qinchen, dan Pang Muling membungkuk beberapa kali kepada pemakaman Qinchen. Sementara Mo Lao di samping memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Ayo pergi, kata Pang Muling. Dia menghela napas dalam sebelum kemudian berbalik lalu berkata, Mo Lao, cari praktisi dari klan kegelapan di ranah transenden itu untukku dan bunuh orang itu untukku, kata Pang Muling. Mendengar itu wajah Mo Lao berubah. Nona, budak tua ini tahu praktisi dari klan kegelapan itu. Klan kegelapan itu, dulu saya pernah mendengar bahwa meskipun itu bukanlah kekuatan tertinggi di lautan alam semesta, namun nenek moyangnya juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka adalah reinkarnasi alam semesta dan kekuatannya telah memasuki ranah transendensi. Berada di antara alam tingkat kedua sampai alam para dewa. Jika kita menyinggung klan kegelapan hanya untuk anak itu, dan jika penguasa istana sampai mengetahuinya, saya khawatir, kata Mo Lao. Apa maksudmu dengan anak laki-laki itu? Kata Pang Muling, dia menus dingin. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Oh, praktisi dari klan kegelapan itu tetaplah harus mati, karena dia berani membunuh pelayanku. Dan jika Mo Lao kamu tidak mau, maka aku akan pergi sendiri, kata Pang Muling. Setelah mengatakan itu, sosok Pang Muling bergoyang dan langsung terbang menuju ke kejauhan. Pria tua berjanggut abu-abu Mo Lao itu hanya bisa menghela napas dalam sebelum pada akhirnya dirinya pun mengikuti Pang Muling tanpa daya.